Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Nata Devkliodora Aida Kirana dari kelas Pariwisata C. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Beni Hurtahayan sebagai dosen pengampu mata kuliah studi pengantar organisasi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai lingkup stakeholders. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang ketat, keberhasilan organisasi tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan internal dalam memproduksi sebuah barang atau jasa yang berkualitas, tetapi juga oleh bagaimana mereka berinteraksi dengan para pemangku kepentingan atau stakeholders. Nah, stakeholders baik internal maupun eksternal memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan arah, strategi, dan keberlanjutan organisasi. Hubungan antara organisasi dan stakeholders seringkali bersifat dua arah, di mana keputusan dan tindakan organisasi dapat mempengaruhi stakeholders, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengadopsi pola stakeholders agar dapat bertahan dan berkembang di tengah perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Sebelum mengenal lebih dalam, yuk kita ketahui tentang apa itu stakeholders. Konsep pemangku kepentingan pertama kali diperkenalkan oleh Edward Freeman pada tahun 1984. Freeman mengungkapkan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada siapa atau pihak siapa saja yang terlibat atau terpengaruh dalam aktivitas perusahaan. Nah, sehingga menurut Freeman, stakeholders ialah suatu kelompok ataupun individu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu dari organisasi. Sedangkan menurut Wibisono, pengertian stakeholders adalah seseorang maupun kelompok yang memiliki kepentingan secara langsung ataupun tidak langsung bisa mempengaruhi atau dipengaruhi atas aktivitas dan eksistensi perusahaan. Dari kedua tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa stakeholders adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau berpengaruh terhadap suatu organisasi. Pemangku kepentingan dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan yang diambilnya. Memahami pemangku kepentingan dan manajemen mereka sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, meningkatkan kinerja, serta mempertahankan reputasi yang baik. Mereka bisa berasal dari internal organisasi maupun dari eksternal organisasi. Pemangku kepentingan internal adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan, dari bawahan langsung hingga pimpinan eksekutif yang memiliki keterlibatan tertinggi dalam sebuah proyek. Nah, pemangku kepentingan internal antara lain manajer, karyawan, dan pemegang saham. Di sisi lain, ada pemangku kepentingan eksternal. Pemangku kepentingan eksternal adalah orang-orang di luar organisasi termasuk pelanggan, agensi atau kontraktor, pengguna investor, pemasok, atau kontributor eksternal lainnya. Nah, dalam stakeholders, perlu adanya manajemen yang efektif sehingga sebuah organisasi dapat berjalan mencapai visinya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa manajemen pemangku kepentingan harus diperhatikan. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memahami dan mengantisipasi kebutuhan pelanggan, organisasi dapat menciptakan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan harapan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, membangun hubungan yang baik. Hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan dapat memperkuat reputasi organisasi yang sangat berharga dalam mempertahankan daya saing. Yang ketiga, mengurangi resiko. Dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, organisasi dapat lebih cepat mengidentifikasi potensi resiko dan menyusun strategi mitigasi yang tepat. Ini termasuk resiko reputasi, regulasi, dan keuangan. Yang terakhir, meningkatkan kinerja. Keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas. Karyawan yang merasa dihargai
cenderung bekerja lebih baik dan lebih loyal kepada perusahaan. Nah, manajemen stakeholders juga memerlukan pengelolaan yang baik. Mengelola stakeholders berarti memastikan bahwa keputusan dan harapan mereka dipenuhi selama seluruh proses. Hal ini melibatkan yang pertama, mengidentifikasi siapa saja yang akan terlibat atau terpengaruh dalam sebuah proyek. Yang kedua, memahami apa kepentingan, harapan, dan tingkat pengaruh mereka secara masing-masing. Yang ketiga, menjaga komunikasi yang terbuka dan jelas dengan stakeholders untuk menghindari kesalahpahaman dan membangun kepercayaan. Dan yang terakhir, melibatkan stakeholders dalam pengambilan keputusan jika memungkinkan, sehingga mereka merasa menjadi bagian dalam proses. Di dalam stakeholders, terdapat sebuah hubungan antara organisasi dengan pihak yang berkaitan. Hubungan sebuah organisasi dengan stakeholders akan mengalami perubahan secara dinamis seiring berjalannya waktu. Beberapa pakar mengamati bahwa terjadinya perubahan dalam bentuk asalnya, yaitu inaktif menjadi reaktif dan proaktif menjadi interaktif. Yang pertama, inaktif, di mana organisasi sangat yakin bahwa organisasi tersebut dapat mengambil dan memberikan keputusan secara sepihak saja, tanpa perlu mempertimbangkan pengaruh serta dampak yang akan didapatkan dari pihak lainnya ataupun pada pihak lain. Yang kedua, reaktif, yaitu organisasi yang mempertahankan diri serta bertindak di saat darurat atau dipaksa melakukan sesuatu. Yang ketiga, proaktif, di mana hubungan ini digunakan oleh organisasi untuk menghindari berbagai kepentingan stakeholders. Organisasi memiliki departemen yang berfungsi untuk melakukan identifikasi terhadap isu atau masalah yang menjadi perhatian oleh stakeholders. Akan tetapi, untuk perhatian mereka dan para stakeholders hanya dipandang sebagai sebuah permasalahan yang harus dikelola, bukan menjadi sebagai sumber dari keunggulan yang kompetitif. Yang terakhir, interaktif. Pada hubungan ini, pihak perusahaan bertindak menggunakan pendekatan bahwa pihak perusahaan perlu memiliki suatu hubungan berkelanjutan, seperti saling menghormati, saling mempercayai, dan serta saling terbuka dengan para stakeholders. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perusahaan dapat membangun kepercayaan stakeholders dalam jangka panjang? Untuk membangun kepercayaan stakeholders dalam jangka panjang, perusahaan harus fokus pada transparansi, konsistensi, etika, dan tanggung jawab sosial. Nah, langkah-langkah yang diambil harus memperlihatkan komitmen yang berkelanjutan terhadap integritas, nilai-nilai perusahaan, serta kebutuhan dan harapan para stakeholders. Berikut adalah cara-caranya. Yang pertama adalah transparansi dalam operasi dan komunikasi. Transparansi berarti memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada stakeholders, termasuk laporan keuangan, strategi bisnis, dan masalah apa saja yang dihadapinya. Stakeholders akan lebih percaya kepada perusahaan yang terbuka mengenai keadaan internal ataupun dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh ialah Patagonia, perusahaan pakaian outdoor dikenal dengan transparansinya dalam rantai pasokannya. Mereka secara terbuka membagikan informasi tentang pabrik ataupun produknya dan membagikan informasi mengenai dampak lingkungan dari produknya. Mereka juga jujur tentang tantangan yang dihadapinya dalam meningkatkan keberlanjutan produk mereka. Yang kedua, adanya konsistensi antara janji dan tindakan. Kepercayaan dibangun ketika perusahaan menunjukkan konsistensi antara apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan. Stakeholders akan kehilangan kepercayaan jika perusahaan tidak menepati janjinya. Sebagai contoh yaitu Toyota yang menjaga reputasinya sebagai perusahaan yang fokus pada kualitas dan inovasi, terutama setelah krisis penarikan produk yang mereka hadapi pada tahun 2010. Toyota bertindak dengan cepat dengan menarik jutaan mobil yang bermasalah dan mengkomunikasikan langkah-langkah perbaikan secara terbuka, menjaga kepercayaan pelanggan dalam jangka yang panjang. Yang ketiga, yaitu komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Perusahaan yang aktif dalam tanggung jawab menunjukkan kepada stakeholders bahwa mereka peduli tidak hanya pada keuntungan,
tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari operasional mereka. Hal ini membantu membangun kepercayaan jangka panjang. Sebagai contoh, Unilever yang melalui inisiatifnya yaitu Sustainable Living Plan berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dari produknya dan mendukung pengembangan masyarakat di seluruh dunia. Ini termasuk upaya mengurangi penggunaan plastik, mempromosikan pertanian berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Komitmen Unilever terhadap keberlanjutan telah memperkuat kepercayaan stakeholders, terutama pelanggan dan komunitas lokal. Yang keempat, tata kelola perusahaan yang baik dan akuntabilitas. Perusahaan harus memiliki sistem tata kelola yang baik, yang berarti adanya akuntabilitas dan pengawasan yang jelas atas setiap tindakan. Ini melibatkan transparansi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan kebijakan anti korupsi yang tegas. Sebagai contoh, yaitu Johnson & Johnson adalah perusahaan yang menjaga akuntabilitas tinggi dalam operasionalnya setelah krisis Tylenol pada tahun 1982, di mana produk mereka ini diracuni. Johnson & Johnson dengan cepat menarik semua produk dari pasar meskipun ada biaya yang sangat tinggi. Mereka juga memperkenalkan standar keamanan yang baru, seperti kemasan anti manipulasi yang meningkatkan kepercayaan publik terhadap mereka. Yang kelima, adanya inovasi yang bertanggung jawab. Perusahaan harus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan stakeholders. Namun, inovasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungannya. Inovasi yang bertanggung jawab menunjukkan bahwa perusahaan memikirkan masa depan dan tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek. Sebagai contoh adalah Tesla yang berinovasi dengan fokus pada keberlanjutan melalui pengembangan kendaraan listrik, di mana meskipun menghadapi tantangan teknis dan produksi yang sulit, mereka tetap berpegang pada visi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mempromosikan energi bersih. Ini telah memperkuat dukungan dari pelanggan, investor, dan komunitas lingkungan. Yang keenam, fokus pada karyawan dan budaya perusahaan yang kuat. Perusahaan yang memperlakukan karyawan mereka dengan baik, memberikan peluang pengembangan, dan menciptakan budaya kerja yang positif akan mendapatkan kepercayaan tidak hanya dari karyawan, tetapi juga dari stakeholders lainnya. Karyawan yang puas akan menjadi duta bagi perusahaan. Sebagai contoh adalah Google yang terkenal dengan budaya perusahaannya yang mendukung kreativitas dan kesejahteraan karyawan. Dengan menawarkan manfaat yang menarik, program pelatihan, serta lingkungan kerja yang kolaboratif, Google telah membangun reputasi mereka sebagai salah satu tempat kerja terbaik di dunia. Kepercayaan ini juga meluas ke stakeholders lainnya, termasuk pelanggan dan mitra bisnis. Yang ketujuh, respon cepat dan bertanggung jawab terhadap krisis. Ketika menghadapi krisis, bagaimana perusahaan merespon dapat mempengaruhi kepercayaan jangka panjang. Tindakan cepat, komunikasi yang jujur, dan tanggung jawab penuh akan membantu memulihkan kepercayaan setelah masalah tersebut muncul. Sebagai contoh adalah Starbucks yang menghadapi krisis pada tahun 2018 ketika dua pria kulit hitam ditangkap secara tidak adil di salah satu gerainya. Sebagai respon, CEO Starbucks, Kevin Johnson, dengan cepat meminta maaf secara terbuka dan menutup 8.000 gerai di Amerika Serikat selama 1 hari untuk melatih staf tentang bias rasial. Langkah ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan dalam menangani masalah sosial sehingga kepercayaan pelanggan dan komunitas terhadap Starbucks tetap terjaga. Membangun kepercayaan stakeholders dalam jangka panjang memerlukan konsistensi, transparansi, dan tanggung jawab yang terus-menerus. Contoh-contoh di atas menunjukkan bagaimana langkah-langkah strategis yang berfokus pada nilai-nilai inti perusahaan dan respon yang bertanggung jawab dapat menghasilkan hubungan jangka panjang yang kuat dengan stakeholders. Baiklah, sekian dari pemaparan materi dan hasil diskusi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan penguasaan materi yang kurang. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan saya terima dengan lapang dada agar dapat membantu saya berkembang di kemudian hari. Terima kasih banyak kepada Bapak Benny Hurtahayan atas waktu dan bimbingannya. Sekian dan terima kasih.